Salam sejahtera keluarga besar GKI Sumut Kelas 91 dimanapun berada dan masih tetap setia menyaksikan program Lentera Anugerah di pagi ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saya mengundang dan mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, izinkan kami mengerti kehendak-Mu, sehingga ketika kami menjalani hari ini yang merupakan anugerah-Mu, kami jalani di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti maksud-Mu dan kehendak-Mu bagi kami pribadi dan keluarga kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi ini saya baca dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dan ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah sorotan tema memandang wajah Allah dalam kebersamaan, saya mencoba untuk menjelaskan maksud dan makna dari tema ini dengan bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema perikop bacaan kita hari ini adalah dasar dan bangunan, yang merupakan bagian lanjutan dari ayat 1 sampai ayat 9 yang menjelaskan tentang persoalan di kota Korintus. Pada bagian bacaan kita, Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang telah membangun sebuah dasar bangunan yang kuat dan yang baik. Namun di dalam kenyataannya, pada landasan yang dibangun oleh Paulus, muncul bangunan-bangunan yang dibangun oleh ahli-ahli yang lain. Nah, yang dimaksud dengan ahli-ahli yang lain ini dijelaskan oleh Rasul Paulus pada ayat-ayat sebelumnya, di mana ada kelompok yang diberi nama kelompok Kefas, kelompok Apolos, dan kelompok Paulus. Paulus sendiri tidak menghendaki nama ini atau nama dirinya dijadikan sebagai sebuah nama kelompok. Namun nama ini dijadikan dan dikondisikan oleh jemaat ketika itu untuk mengimbangi kelompok-kelompok yang lain. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat yang ke-10 Paulus sangat memperjelas bahwa siapapun boleh membangun di atas dasar bangunan itu. Tetapi setiap mereka yang membangunnya, mereka harus dapat mempertanggungjawabkannya juga. Paulus tidak menyalahkan adanya kelompok Kefas ataupun kelompok Apolos. Bagi Paulus itu sesuatu yang wajar, asalkan bangunan yang mereka bangun itu benar-benar dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Kristus Tuhan kita. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan, jemaat mula-mula khususnya di Korintus, harus mampu menjauhkan diri dari perselisihan-perselisihan yang merugikan persekutuan mereka sendiri karena munculnya kelompok-kelompok itu. Inilah yang disesali oleh Rasul Paulus. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-16 Paulus berbicara tentang sebuah tubuh yang di dalamnya Roh Allah itu diam. Nah,
tubuh, soma dalam bahasa Yunaninya, di mana roh Allah itu diam. Mungkin di antara kita masih mengingat ketika Adam dibentuk oleh Tuhan Allah dari tanah liat. Adam menjadi benda yang mati, tetapi dia hidup karena Allah menghembuskan ruah ke dalam tubuh atau ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Sehingga Adam boleh hidup. Jadi roh Allah itu adalah roh Allah yang hidup. Roh Allah yang memberikan sebuah gerakan. Roh Allah yang memberikan sebuah pembaharuan dan kehidupan yang baru. Nah, atas landasan inilah maka setiap pribadi Kristen jemaat di Korintus harus menyadari bahwa kehidupan mereka itu harus berbuahkan sesuatu yang membangun, sesuatu yang memberi hidup di dalam sebuah kebersamaan. Sehingga persekutuan itu benar-benar persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tema kita adalah memandang wajah Allah dalam kebersamaan. Di dalam 1 Korintus pasal 12, di sana Paulus menyatakan tentang adanya beda-beda karunia, tetapi satu tujuan, yaitu Tuhan. Perbedaan boleh ada, tetapi perbedaan itu harus menjadi sesuatu yang membangun kehidupan kebersamaan. Perbedaan itu tidak harus menghadirkan sebuah perselisihan. Inilah makna sebuah satu bangunan, satu tubuh, tetapi banyak anggota, di mana satu dengan yang lain harus saling topang menopang, dukung mendukung, dan saling memotivasi dalam kelemahan dan keterbatasan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, khusus bagian firman Tuhan ini, ketika kita kontekstualkan dengan kehidupan keseharian kita memiliki perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, perbedaan ekonomi, perbedaan suku, semua. Tapi apapun yang melatar belakangi kita harus menyadari bahwa kita telah berada dalam satu wadah keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Di mana kita harus saling topang menopang, dukung mendukung untuk memikirkan masa depan bangunan Allah yang dibangun di atas dasar Kristus ini. Nah, untuk itulah maka setiap orang, saya dan Anda, siapapun dia, terpanggil untuk tetap memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kebersamaan ini. Ya, kita harus sama-sama memberikan contoh kepada sesama kita juga yang baik. Kita harus memberikan motivasi, nasihat, teguran yang membangun sesama kita. Kita tidak harus saling menyingkirkan, kita tidak harus saling menyepelekan, kita tidak harus saling menyudutkan dan sebagainya. Sebab dasar bangunan yang dimana bangunan persekutuan kita dibangun sesungguhnya adalah dasar bangunan di dalam kasih Kristus. Jadi ketika kita dapat menjaga sebuah kebersamaan di dalam segala perilaku, perbuatan, pemikiran kita yang dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan, maka kita akan melihat wajah Allah sesungguhnya di dalam kebersamaan kita. Jadi wajah Allah yang saya maksudkan adalah wajah Allah yang menghadirkan damai sejahtera dalam persekutuan kita. Wajah Allah yang menghadirkan sukacita dalam persekutuan kita. Dan itu harus dimulai dari pribadi dan rumah tangga kita masing-masing. Kita tidak harus sama seperti jemaat di Korintus yang mengatakan kami kelompok ini, kami kelompok ini,
kami kelompok ini, kami kelompok ini, kami suku ini, kami orang bijak, kami orang pandai, ya, kami kaya, kami berpengetahuan. Kita tidak harus mengedepankan itu. Tetapi yang harus kita kedepankan dalam persekutuan kita ini adalah kerendahan hati untuk membangun persekutuan yang lebih baik di masa-masa sulit ini. Sehingga di sanalah kita akan melihat wajah Allah itu berseri. Wajah Allah itu bersinar dalam persekutuan gereja kita, pribadi, dan keluarga kita. Kita harus terus berusaha untuk membangun sebuah kesadaran untuk mau terus berpacu, menjaga dan memelihara kesucian hati kita terhadap berbagai hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kebersamaan dengan nilainya yang sempurna akan kita temukan ketika di dalamnya tumbuh dan mekar rasa cinta kasih dari pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1 di hari ini, dalam semua pergumulan hidup kami masing-masing. Berkati kehidupan kami, makan dan minum kami, pekerjaan, usaha kami, bisnis kami, dan semua yang kami lakukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dari dalamnya. Biarlah persekutuan umat Tuhan, Jemaat Klasis Medan 1 ini akan tetap tumbuh mekar, bersinar terus, karena kami memiliki hati yang mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini kami akan jalani dengan sukacita dan damai sejahtera, karena kami mau dan kami tahu hati kami dibentuk oleh Tuhan. Hati kami, hati di mana roh Tuhan itu ada. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas seluruh salah dan dosa kami. Dan Bapa, doa kami ini kami tutup bersama-sama dalam doa Bapa kami. Demikianlah kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus akan tetap menopang, menyertai, melindungi, dan mempersatukan seluruh warga jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.